Menurut saya kritik baru itu baru dikritik-kritikan mulai tahun 1940-an. Lantas subur makmur hingga 1960-an. Memang tahun 1941 itu ada biang keroknya, The New Criticism John Crowe Ransom di Amerika. Nah, barang siapa merasa baru lulus skripsi dengan garapan biografi pengarang atau kritikus di masa itu omong-omong tentang konteks sosial sastra, atau ada guru hafal betul periodisasi periodisasi sastra dalam sejarah di masa itu, semua mendadak merasa ketinggalan gosip ilmiah. Jadi kritik baru itu benar-benar masih bau lem, ya. Bisa dibayangkan masih masih ada para akademisi di abad 21 ini seakan baru erika-erikaan. Ini dia kritik ilmiah. Ini dia kritik paling objektif. Dan saya mengalami itu di akhir abad 20. Tapi sekarang juga masih gejala-gejalanya macam itu. Memang di masa 40-60-an itu ada tren orang melihat sepatu dari bau lemnya, jenis talinya, pilihan catnya, kardusnya, karetnya, dan tidak peduli siapa desainernya, pasar mana yang jual, mengapa pula konsumen suka modelnya, merek pun bebaslah. Sastra pun sama dengan sepatu. Dipandang dari berbagai sisi intrinsik oke, maka okelah dia. Otonomi teks itu tentang karya yang berdiri sendiri, maka pantas di masa itu, ya 40-an itu Bung Karno senang benar bilang berdikari, sambil anehnya bilang-bilang jas merah. Jangan lupakan sejarah. Tidak konsisten ya, karena jas merah itu terlalu biografis. Nah, Bung Karno tahu dong Amerika, ya. Ya saya berhusnuzon saja mungkin pasti baca Glenn Brook dan Robert Penn Warren. Presiden pandai pilih diksi mesti baca Understanding Poetry ya, 1938. Mungkin juga baca Understanding Fiction 1943 sebelum kita merdeka, menjelang merdeka. Saya sendiri di akhir abad 20 itu malah tidak baca Warren yang Robert Penn, melainkan Warren yang Austin, yang temannya Rene Welek itu, terjemahan pula Bu Melani Budianta. Dulu salah satu senior saya bernama Vena Herwan FR. Dia tidak ada kaitan dengan semua ini memang, melainkan karena ada dosen fiksi kami di Bandung bergaya FR Lewis. FA Lewis. Sehingga saya menyarankan senior saya itu untuk membuang FR-nya itu. Kenapa? Kata dia. Itu nama pemberian Wan Anwar loh. Amat berharga kata dia saat itu. Ya tentu saja berharga, tapi saya selalu teringat dosen fiksi kita itu. Tidak ada, kata dia, kajian sastra paling objektif selain mari kita lihat lagi kata-kata di halaman. Sastra tiba-tiba tentang halaman dan tentang kata-kata. Sudikah dirimu mas dibuang dari dunia ini setelah cerot lahir sebagai puisi atau cerbung? Dia kan nggak mau dia juga. Bedanya dari FR yang Lewis itu mungkin ya, dosen kami yang niru-niru itu senang sufisme, sehingga hanya karya-karya otonom yang sedikit-sedikit ada sufismenya yang beliau bangga-banggakan. Sedangkan saya sendiri lebih senang bicara sastra dalam tradisi besarnya. Jadi tak peduli amat dengan objektivitas, kecuali saat nulis skripsi. Enggak juga itu ya. Baru nanti setelah kuliah dengan Pak Zainal Abidin Bagi di Jogja, saya mulai bertemu tawa. Untung sejak dulu tak peduli objektivitas. Maklum dosen kami yang agak tawar itu menyarankan kami baca buku A.F. Chalmers, What is this thing called science? Kita kembali pada sepatu deh. Menurut T.S. Eliot, melihat sepatu harus memperlakukannya sebagai sepatu. Memang Eliot ngomong sepatu? Enggak kan? Eliot itu penyair. Benar, saya tahu. Tapi jika urusan objektivitas macam itu, puisi dan sepatu apa bedanya? Sifat objektif itu kata Ransom sendiri adalah sifat-sifat dari objeknya, berat kotor dan berat bersihnya, dan setelah bruto maka ada neto. Kalau saya membeli buku puisi atau sepatu, maka dengan bismillah saya melupakan
temperamen penyairnya, dan judesnya penjual sepatu. Bagus bukunya, tanya ibu saya ketika ia membuka kamar dan menemukan saya sedang tiduran bersama buku baru yang baru dibeli di Palasari. Nggak tahu juga lah mah. Tiba-tiba saya merasa dunia sesempit kamar memang. Jika saya meluaskan dunia puisi, tidak sebatas halaman-halaman dalam bukunya, saya seperti masuk ke alam penuh bid'ah. Karena bagaimanapun saya tahu penyair B itu menderita sakit parah dan saya beli bukunya. Penyair H itu ada kasus hutang dengan distributor buku. Ya. Bahkan ada satu buku saya beli, dia belum juga store sampai sekarang. Penyair M itu religius sekaligus senang elus-elus rambut para juniornya yang mulus. Penyair N itu anak kiai gede dan tak pernah ditemukan sholat. Penyair S itu hanya peduli karya sastranya sendiri dan para penyair baru yang menjilat-jilat keteknya. Dan penyair E itu pintar, pembaca, tekun tapi tak punya selera dalam berbusana alias modal loakan. Dan penyair G itu hanya tulas-tulis bermodalkan kisah cinta yang sudah-sudah. Pokoknya bid'ah itu bid'ah meskipun saya bukan Muhammadiyah. Explicitation the text adalah sebuah cara untuk menjadi NU yang formalistik.